hal yang paling saya takuti. Aduh. Hanya ini, bahwa preman itu saya bisa bergaul, ya kan? Saya nggak takut, Mas. Tapi ditinggalin istri kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Long. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi sama aku, Mario Erwinsyah. Aku mau cerita sesuatu nih. Kapan lalu Om Ikang pernah pesan, kalau misalnya ada waktu untuk ketemu sama ulama atau sama ustadz, Om Ikang mau ikut dong. Gitu pesannya. Kayaknya ada yang pengen ditanyain atau diceritain kali ya. Nah, kebetulan seperti biasa kita pengen ketemu sama Buya Yahya. Wah, momen yang tepat nih untuk langsung aja kita ajakin ngobrol dan diskusi di mana lagi kalau bukan di Biar Plong. Gini awal ceritanya Bu ya, waktu itu kan kami kenal, kalau saya mah udah kayak anaknya Om Ikang, udah kenal dari kecil. Mama berteman sama Om Ikang, sama almarhumah juga gitu, almarhum ayah juga berteman, kenal. Nah waktu itu tuh berawal ketika kita, kan saya dulu pernah main ke rumah Om Ikang setelah saya syuting bareng sama Om Ikang dulu Negeri Lima Menara ya. Terus saya pernah ke rumah juga tapi lupa jalannya gitu. Qadarullah diingatkan kemarin waktu pas lagi almarhumah meninggal, ternyata ya Allah deket banget Bu ya. Saya udah lama gak ketemu emang dan gak punya nomor teleponnya. Nah dari situ ngobrol-ngobrol terus Om Ikang sempat ketemu, ngomong sesuatu dan itu berbekas banget di hati saya. Dia bilang gini, Mario, kalau misalnya mau ketemu ngajak ngobrol ketemu oke, kapan aja, tapi kalau misalnya mau ketemu sama ustadz atau ulama gitu bolehlah itu disegerakan. Pas saya tahu ada jadwal ini langsung orang pertama kepikiran Om Ikang, karena Om Ikang pengen ngobrol kayaknya gitu ya, pengen ketemu, pengen cerita lah mungkin gitu. Langsung saya kepikiran, wah ketemuin Buya cakep nih kayaknya gitu Om Ikang ya. Kan waktu itu kan sesuai janji ya. Iya gitu, betul. disampaikan. Jadi makasih banyak nih Mario. Ya sama-sama Mario Om itu Ikang, udah sama-sama. luar biasa kita deketin ini, membawa hawa yang baik dia buat keluarga saya juga. Masya Allah. Pertama film saya tuh ketemu sama Mbak Ida Leman, ibunya. Oh gitu. Pacar pertama judul. Pertama kali main film nama judulnya. Tahun berapa tahun? 82 gitu, 84. Ya sekitar 8 gitu. Oke. Jadi banyak sekali ya Buya ya. Saya merasa sangat senang, terhormat dan bahagia banget ketemu. Kami Buya. lebih senang ketemu Om Ikang, Masya Allah, senang sekali. Jadi ya emang sesuai sekarang ini dalam kondisi saya seperti ini ya, mungkin saya baru saja mendapatkan musibah ya ditinggalkan oleh istri tercinta saya. Subhanallah. Jadi otomatis tuh ya mungkin backgroundnya dulu ya, istri saya tuh memang luar biasa. Kalau menurut saya sih dia yang terbaik buat saya. Dan emang kita dipertemukan tuh karena izin Allah juga ya. Karena dari dunia yang katakanlah dunia film ketemu dia, yang sama-sama tertarik tuh karena fisik ya. Tapi begitu prosesnya itu kita lebih banyak melalui proses pengajian gitu. Karena dia punya pengajian. Masya Allah. Dan emang dia berbeda dari yang lain gitu ya, sangat. Dan dalam perjalanannya juga begitu saya masuk pengajian dia, saya jadi banyak belajar gitu, banyak baru merasakan punya nikmat Islam ya gitu ya. Dulu sih ya KTP aja ya. Nauzubillah min zalik, tapi ya seperti itulah karena emang dunia saya kan musik ya, rock lagi ya. Ya kalau buat rockers begini aja sih udah dibilang baik sih. Saya sih belum apa. Ya, jadi memang aku sangat boleh dibilang
secara ininya, pokoknya pendek katanya, dia menyelamatkan saya. Allahu Akbar. Aku merasa. Subhanallah. Hanya kalau bicara istri, kayaknya satu hal yang soulmate, yang benar-benar yang dipertemukan oleh Allah. Di situ saya merasa aku nggak berani itu melawan takdir ini. Maksudnya, kalau yang lain-lain kan kebanyakan ikhtiar kita, dunia gitu ya. Kalau istri ini kayaknya benar-benar aku dipertemukan dengan situasi yang sangat ini banget gitu lah. Dan ya kesadaran untuk mendalami Islam tuh ya karena dia. Jadi waktu syuting nih ceritanya Ustaz ya, aku ketemunya tuh kenapa beda sama perempuan-perempuan yang lain. Itu waktu break dia ngaji. Ajib. Wah, di lokasi Waktu syuting itu ngaji. Sholatnya aja masih belang bonteng ya, nauzubillah min dzalik. Tapi ya begitulah. Ngaji dia. Aku ngeliat tuh kayak terang benar kelihatannya tuh. Kayak Allah manggil aku ya. Biasanya kita kalau ini kan ngobrol, gibah gitu kan. Ya kan. Dia tahu sendiri lah syutingnya seperti apa kan. Dipakai untuk keadaan seperti itu gitu. Tapi begitu dia seperti itu, dia kayaknya kayak bidadari gitu dibuat. Dari situ saya berpikir ini gimana caranya nih harus jadi. Udah lupakan yang lain, langsung saya tertuju sama dia. Gimana caranya? Ya prosesnya seperti itulah, emang banyak yang memang rata-rata sih kalau bicara calon mertua sama saya nggak ada yang pernah setuju. Gitu. Ya, saya juga sadar dari penampilan, dari apa gitu ya, mungkin ya rockers image itu kan seperti apa. Itu emang saya kan ya kental lah sebagai rockers di Indonesia ini. Tapi ya saya berusaha terus gitu melalui masuk pengajian itu yang boleh dibilang kalau sekarang tuh kayak jadi kayak ta'arufnya gitu ya. Karena di screening di situ. Iya. Saya juga kebetulan ya Ustadz ya. Kebetulan dari situ Ustadznya itu Kiai Jaka Surya namanya. Itu orang Banten. Dia kenal baik sama kakek saya. Itu bagus Muhammad Mukmin. Ya dulu tokoh lah gitu ya. Jadi saya dapat priority lah. Oh dia turunannya bagus lah gitu. Padahal sih saya hancur banget pada situ. Dari situ saya yang lain tuh udah advance lah pengetahuannya. Tapi saya biar gimana ya, karena punya tujuan deketin istri saya, maksudnya mungkin motivasinya caranya salah atau bagaimana, tapi ya itu yang saya jalani terus. Di situ akhirnya ya saya nggak mau ikut sholat, ikut ngaji, belajar lagi. Pada saya itu hal yang jarang saya lakukan pada saat itu ya. Tahu cuman belum mendalami. Tapi mungkin di situ saya bilang hidayahnya ya. Hidayahnya tuh dari situ. Makanya sejak aku alhamdulillah Allah memberikan izin untuk bisa menjadi suaminya dia, saya merasa waduh luar biasa. Dan satu hal yang dia pernah berkata sama saya bahwasanya kamu imamnya, saya percaya. Kamu, saya lehernya katanya. Jadi dia berperan sebagai perempuan itu ya bukan hanya pendamping aja, menginspirasi, memberikan kepercayaan. Ya kalau soal ilmu kan kadang dia lebih tahu dari saya, ya. Tapi tetap keputusan tuh ada di saya. Tapi Om Ikang kan sama Tante Ica 38 tahun. 38 ya? tahun. Berarti kan lebih lama daripada Om Ikang sama ibu ya bahkan ya gitu. Betul. Maksudnya secara kuantitas gitu ya. Iya. Nah, Om Ikang itu ketemunya tadi di lokasi syuting. Iya. Di mana itu Om? Bisa diceritain nggak? Lokasi syuting apa? Di mana lokasinya? Gramedia. Waktu itu saya ingat Tinggal Landas Buat Kekasih. Tinggal Landas Buat Yang Kekasih. dia jadi best aktris. Habis itu kan dia main Matahari jadi best waktu itu yang Tinggal Landas best supporting aktris. Habis itu main Matahari best aktris, itu Asia dia dapat. Istri saya tuh. Udah begitu masih ngaji pula di lokasi gitu ya. Iya. Jadi emang
saya udah tahu dia dari dulu. Hmm. Saya sering ngirimin salam lewat Riko Tampati dulu. Iya. Riko tuh sampai sekarang jadi teman saya, dia bilang. Begitu istri saya bilang, ngirimin salam mulu, katanya ngomong dong langsung sama gua, katanya gitu kan. Oh, digituin. Dari situ memang aku udah punya program lah. Ini gimana caranya nih? Gimana caranya bisa kenal sama dia gitu ya. Tapi kenalnya juga jangan kaku banget, kelihatan yang khusus gitu kan. Datang khusus nih. Jadi gitu kan. kelihatannya occasionally gitu, Iya. batas gitu kan, lebih elegan gitu. Iya. Ya Allah kasih kesempatan Syuting Gitu. bareng. main film, bintangnya sama dia gitu. Terus jadi berpasangan sama dia. Iya. Wah, itu bener. Dengan nanya honor lagi saya. Iya bener. Nah, gimana bener. Iya. Waktu itu langsung begitu di Bali lagi kan, di syutingnya juga. Wah, Masya Allah. kenangannya itu lumayan indah sekali buat saya. Terlepas daripada kisah seperti itu, akan tapi yang mahal adalah yang di hatinya. Iya benar. Membidik beliau, ngejar beliau adalah dari sisi itu. Jadi jangan dianggap sepele, itu perjuangan dahsyat. Dari seorang rocker kok yang dipilih begitu ya. Nah, gitu ibaratnya Iya. kalau dari sisi itu. Bu ya, aku boleh tanya lebih lanjut kan? Boleh. Alam barzah itu kan ini alam proses untuk mencapai nantinya kan, Iya. sama-sama kita Alam penantian. ya apa nanti. Kalau saya berharap kan dia ada di alam barzah, tapi berharap itu ketemu dengan Rasulullah gitu, Wassalam. mendapat syafaat dari Subhanallah, dia. sallallahu alaihi Muhammad. Boleh nggak kita doa seperti itu? Iya. Dan yang ada di bernuansa surgawi di situnya gitu. Ya, memang. Apakah di alam barzah itu ada suasana seperti Ya, itu memang. atau bagaimana? Baik. Bisa diceritain nggak? Baik, Maksudnya subhanallah. kita selalu bilang alam barzah. Alam barzah. Seperti apa sih? Kalau Iya. surga kan kita udah tahu, Iya, kan? iya. Baik. Itu objektifnya, intermediate-nya di Betul, tengah-tengah. betul. Kan kalau di surga digambarkan di Quran udah ada ya, itu kita suasana itu pokoknya nggak ada tidur, semuanya nggak ada hati susah, Nggak ada nggak ada sedih. pikiran jelek, Nggak ya. ada. Ya semuanya diduduk dalam dipan-dipan, berhadapan-hadapan. Sekarang kan dia udah masuk ke alam barzah. Nah kalau alam barzah itu seperti apa gitu? Alam barzah Satu itu. itu. Kedua, kalau perempuan ada bidadara nggak gitu? Baik, sebentar. Maksudnya, ya ini mungkin pertanyaannya bodoh ya. Pertanyaannya bodoh. Nggak, Tapi bagus banget tapi Kang. Beneran, buat nggak buat kepikiran. saya sih berpikir begini ya. Kita kalau udah meninggal, kita mungkin berpikirnya udah nggak ada kecemburuan lagi. Alamnya udah beda. Baik. Iya kan? Betul. Mungkin sifat kecemburu itu udah nggak ada kali ya. Baik. Hanya punya Allah kan. Baik. Allah maha cemburu kan katanya gitu. Manusia tuh, ya maksudnya kalau kan ada yang bilang kan istri ntar ada bidadari kamu Baik. di sana gitu. Kami Maksudnya jelasin. aku dapat bidadara dong gitu. Baik. Aku orang soleha juga kan Baik. gitu. Saya ingin memastikan dia tuh baik-baik aja. Baik. Katanya ini yang terbaik dari Allah. Ya kan? Semua tuh nggak ada yang musibah ini kan nggak ada yang salah gitu. Ini yang terbaik buat kita. Insya Allah kalau aku ngelihat dari proses dia perginya sih kelihatan dia yang terbaik. Oh, luar biasa. Tapi saya gimana dong? Baik. Yang terbaik buat saya ini gimana, dari kacamata apa saya melihat ini terbaik, walaupun saya berusaha bilang ridho, ikhlas, iya karena itu pintunya dia untuk bisa masuk surga kan, ridho suami. Oh, Coba bisa baik. kan rangkaian Subhanallah. nasihat buat saya supaya saya bisa meneruskan hidup saya lebih punya makna dan tujuan. Dari kisah panjang yang indah, banyak ilmu yang harus kita hadirkan. Pertanyaan terakhir kami jawab. Di mana dia saat ini? Ya. Yang menjawab bukan kami, baginda Nabi menjawab. Ayyuba mur'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Jika ada seorang wanita muslimah mukminah meninggal dunia, lalu suaminya ridho, makna ridho itu apa? Tidak menyimpan sesuatu pun, amarah, dendam apapun kepada dia. Maka tempatnya adalah di surga. Apalagi bukan sekedar ridho, kami lihat adalah sanjungan yang luar biasa.
sanjungan kebaikan, bukan sisi lain. Bahkan disadari, menjadi ngerti pun karena beliaunya. Dan itu adalah sebuah keindahan. Jadi tidak usah khawatir, beliaunya husnudzon kepada Allah. Baginda Nabi sudah menyebutkan. Dan yang membuat ridho ini nggak bisa dibuat-buat. Ridho nggak bisa dibuat-buat. Kadang-kadang masih saja, biarpun apapun nggak bisa disuruh ridho. Tapi tiba-tiba dijadikan Allah ridho, itu tanda. Ridhonya ridho dalam kebaikan. Ridho itu maknanya tidak ada menyimpan sesuatu apapun. Memaafkan, plong. Kemudian kembali kepada awal kisah. Kebaikan yang didapat hari ini dan seterusnya ada hubungannya dengan awal. Mungkin semua akan bicara tentang pernikahan dan sebagainya. Biarpun mungkin tadi ceritanya di dunia hiburan ya. Dunia peran dan sebagainya. Akan tapi tidak semua mata tuh melihat sisi positif yang ada. Mutiara yang berada di tempat-tempat semacam itu. Beliau seorang laki-laki punya hasrat ingin menikah. Tiba-tiba tertuju kepada seorang wanita cantik banyak, akan tapi ada satu sisi yang dipandang, bukan lipstiknya, bukan hidungnya, bukan matanya, tapi lihat sisi kok selesai kok ngaji. Jadi ada poinnya. Kok dilirik kok kenapa kok dilihat oleh Allah kok ngajinya gitu. Iya. Padahal kan mungkin sisi yang lainnya masih banyak. Itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya hendaknya kita itu di saat ingin melangkah menikah itu tolong apa yang kita lihat pertama kali pada dia. Ada lihat mobil mewahnya, lihat kebiarnya dan sebagainya atau yang lainnya. Tapi sisi positif yang istimewa ini bukan dibuat-buat. Dari situlah akhirnya dikirim oleh Allah dengan keindahan, kemesraan yang luar biasa. Yang ternyata seorang istri punya makna besar untuk memberikan motivasi dalam hidupnya. Artinya ridho itu saja, artinya sebetulnya perlu dibuat sebuah kisah. Barangkali Om Ikang, untuk jadi percontohan dalam sebuah keluarga itu, rumah tangga itu harus semacam itu. Termasuk hari ini yang kita suarakan, rumah tangga harus indah. Rumah tangga harus bahagia untuk tumbuhnya anak-anak. Tidak ada kekerasan, tidak ada cimaki, tidak ada sanjungan. Dan sekarang banyak orang bodoh menjalani hidup rumah tangga dengan anaknya yang banyak, tapi isinya adalah bara, panas semuanya, tidak indah. Baik, lihat dari kisahnya, subhanallah, kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Apalagi beliau, istri tercinta, itu adalah kalau kita lihat adalah perjalanan yang dahsyat. Ibaratnya bukan seorang yang hidup dalam dunia pesantren kemudian menjadi ini, tidak. Beliau adalah dalam godaan dan dia bukan orang yang lagi, mohon maaf kalau bahasanya, lagi tidak laku, tidak. Artinya bukan orang yang sudah putar ganti profesi atau putar haluan gara-gara, tidak. Beliau adalah orang yang masya Allah sukses di dalam karirnya saat itu. Akan ternyata Allah pilih untuk rindu kepada kebaikan. Urusan kemanusiaan, termasuk sisi agama yang mungkin selama ini tidak pernah banyak diekspos, akan tapi dirasakan oleh suami sendiri sebagai saksi sejati. Sampai kami mendengar dengan kepergian beliau merasa sedih dan seterusnya. Sampai ada yang ingin memastikan istrinya di mana. Nabi yang menjawab bahasanya, istri solehah adalah tempat yang mulia di surga. Lalu apa yang hendaknya aku lakukan? Kan lakukan. Ingin berbakti pada baginda Nabi pernah punya kisah bakti kok. Tolong Sayyidah Khadijah. Baginda Nabi baru Khadijah sudah wafat. Lihat. Cinta tetap dihadirkan dalam kehidupannya. Cinta tidak bisa hilang, hanya berubah cara mencintainya saja. Maka kalau ada orang sudah meninggal dunia seperti itu, maka cara menghadirkan cinta dan berbakti paling tidak dengan 3 hal. Jangan berdoa kecuali kita bawa beliau dalam doa-doa kita. Pastikan kita bawa dalam doa. Jadi yang mahal itu ingat kita. Dan itu ada kebaikan yang Allah berikan pada kita. Termasuk anak. Ingin berbakti pada ibu bunda yang sudah tidak ada. Jangan berdoa kecuali kita bawa dalam doa kita. Yang kedua adalah baik-baiklah dengan orang yang pernah dibaikin. Melanjutkan silaturahmi. Lanjut silaturahmi yang pernah dibangun. Dan itu istimewa sekali. Karena semuanya ada beliaunya. Anak-anak ada beliaunya. Saudara ada beliau. Bagi anak pun lihat semakin indah, semakin akrab dengan saudarinya. Semakin dekat dengan ayahnya. Mereka, orang di alam barzah itu melihat kejadian di dunia itu adalah tanpa hijab. Hanya cara memandangnya mulai dari sisi alam barzah. Artinya kebaikan yang terjadi di keluarga, keharmonisan yang sudah dibangun oleh beliau kemudian dilanjutkan sampai hari ini, itu akan jadi amal baik mengalir kepada beliau. Begitu sebaliknya, mohon maaf hari ini ayah meninggal dunia atau ibu meninggal dunia, rebutan waris atau tidak.
Apakah tidak sadar yang berbuat waris itu sesungguhnya dia telah durhaka pada orang tua, 3 dosa gede dilakukan. Durhaka kepada orang tua, menyakiti saudara, ngambil hak saudara. Makanya harga mati keindahan harus tetap dilanjutkan. Kami menganggap ini adalah satu kisah yang luar biasa indah. Akhirnya biarpun mungkin orang memandang di luar Om Ikang dengan dunianya dan istri beliau dengan dunianya, seolah-olah kayak tidak kenal Allah dan Rasulnya. Akan tapi ternyata setelah masuk ke dalam dari kisah beliau adalah Allah dan Rasulnya selalu bersama beliau-beliau. Ini harus jadi contoh. Belum tentu loh ya kelihatannya orang pakai kopiah dan sebagainya, tapi tidak kenal Allah. Hanya action saja. Kemunafikan menguasai dalam dirinya. Ya, kita perlu kejujuran. Makanya kenapa Nabi melarang jangan meremehkan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Bisa jadi dia lebih dekat pada Allah dari kita. Apalagi orang-orang yang tampak dalam dunia yang berat. Dunia kita dunia pesantren, nggak ada gangguan. Akan tapi kalau sudah Allah memilih hambanya dimanapun mereka berada, akan tetap selamat. Jadi tidak ada kata kecuali bersyukur pada Allah. Iya. Allah telah memilih Om Ikang seperti ini. Iya, betul. Dan tinggal lanjutkan kebaikan-kebaikan. Masih ada masa Ini depan yang panjang. terbaik buat saya. Dan terus kemudian tambah. Dan berniatlah untuk memperbanyak kebaikan. Dan hadirkan semua kebaikan yang kita lakukan adalah agar sampai kepada beliau. Iya. Termasuk yang ketiga adalah lakukan segala kebaikan, perbanyak dan jangan lupa di saat melakukan kebaikan ingat beliau. Misalnya kita bersedekah dan Iya, sebagainya. betul. Itu tanda berbakti Semua pada segala. kita. Dan teruskan itu sampai. Kemudian juga Masya Allah di alam barzah mereka mendapatkan disodorkan kenikmatan pagi dan siang itu adalah gambaran bahasanya setiap saat. Dia mendapatkan kenikmatan surga. Iya. Ada di alam barzah sudah Betul. tuntas bahwasanya akan Jadi, menikmatkan nikmatnya surga ada di akan situ. didapatkan. Aku juga dengar Ustadz Al-Quran Buya menyebutkan. ngomong gini, kalau orang baik meninggal di alam barzah itu diperlakukan baik. Tapi orang tidak baik itu di alam barzah Yang mendapatkan diperlakukan siksa. Ada siksa kubur. dan dia tidak gentayangan di dunia. Oh, enggak ada, mana ada gentayangan. Iya kan? Kena aja Aku gentayangan. ngelihat ya itu. Oh, kok ada. Itu kan kebanyakan nonton sinetron Betul. itu. Betul. Enak aja gentayangan seharusnya dihukum jalan-jalan ke mall pakai baju merah, rok pendek gitu. Nggak ada gentayangan. Jadi hanya bedanya kalau orang beriman, siksa itu mengurangi siksa nanti. Iya. Apalagi besok ada istighfar. Makanya tidak usah khawatir. Selagi ada iman, bismillah. Ayo jaga iman, jaga iman, jaga iman. Jangan sampai kita hilang iman. Iya benar. Takutlah pada Allah. Khawatir. Jangan ngentengin. Tiba-tiba dicabut iman kita meninggal. Iya. Na'udzubillah. Maka iman menjaga terus, belajar dekat dengan orang-orang baik dan seterusnya. Kemudian betul di alam surga. Bidadari itu adalah Al-Quran selalu ngajak bicara dengan bahasa manusia. Tajri min tahtil andar seperti gemericik air mengalir ada di sungai-sungai di bawah. Nah, ini adalah gambaran agar orang itu yang paling indah itu apa sih? Pendekatannya terhadap Pendekatan dunia ilmu ya. dunia. Supaya Tapi di kita sana tuh punya nggak bisa. Sementara kalau sudah masuk dalam surga itu nanti yang namanya bidadari itu adalah seperti perabot. Karena dia tidak punya amal baik. Iya. Seperti perabot. Jadi Pelayan. pelayan pun juga artinya seperti nggak ada nilainya. Bukan sendiri sebagai seorang wanita yang punya amal soleh. Iya. Nah, jadi bukan itu. Jadi Iya. seperti perabot. Jadi bukan sesuatu yang hanya karena bahasa-bahasa manusia seolah-olah wah ini bidadari kemudian dihubungkan dengan orang yang selirnya berapa dan sebagainya. Betul. Tidak, di sana adalah wanita yang punya amal soleh jauh lebih unggul daripada bidadari. Karena Iya, bidadari bukan amal. Iya. Makanya seolah-olah hanya karena sekarang bayanginnya bidadari cantik dan sebagainya. Iya. Tidak banyak arti nanti dibanding Iya. seorang wanita yang punya amal soleh. Iya. Ketutup. Kemudian setelah itu seorang di alam surga berpikirnya bukan hal-hal seperti itu. Iya. Dan keindahannya adalah keindahan yang nggak bisa dikira-kira. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Ini pertanyaan kadang-kadang kalau nggak adil, mungkin ada bidadara gimana nggak ada. Iya. Nah, memang kita di dunia pikirannya masih ngeres, Iya. ya kan? Pikirannya urusan-urusan gitu. Akan tapi kalau di alam surga itu menanti bagaimana bertemu, melihat Allah, menanti bagaimana melihat amalnya disodorkan, kebaikan suami waktu itu pada istri, indah. Iya. Jadi bernostalgia tentang amal. Jadi keindahnya nostalgia tentang amal. Iya. Bukan bidadari, nggak punya nostalgia dengan bidadari, apa dia? Iya. Hanya di surga di dunia kita bicara bidadari seolah berharga sekali. Tapi nanti tidak. Ya. Indah. Jadi hilangkan. Kemudian memang alamnya alam beda. Bukan Iya, seperti alam saat ini. Keindahannya pun nggak bisa kita kira-kira. Iya. Alam barzah adalah alam penantian. Iya. Akan tapi dalam penantiannya orang yang akan bahagia diberi kebahagiaan di situ. Jadi nikmat surga pun disodorkan kepada mereka. Bahkan bisa saling mengunjungi bagi orang-orang baik. Iya.
Dan memang dibuat semacam alam barzah di mana? Seperti halnya surga di mana? Iya. Terlalu agung ciptaan Allah. Benar. Kita planet keberapa saja belum bisa menjelajah. Kenapa harus tanya di mana alam barzah atau surga di mana? Iya, Kan gitu ya. Iya. Jadi Allah Maha Kuasa. Yang jelas harus kita imani selagi beliau ada seorang beriman, suaminya ridho, kemudian perjalanan hidupnya adalah terus meniti kebaikan, terus meningkat, wafat dalam keadaan seperti itu, dan maka beliau adalah saat ini mendapatkan kenikmatan dan harus melakukan husnudzon semacam itu. Bahkan kita tidak boleh prasangka buruk dengan orang yang meninggal dalam keadaan ahli iman. Anggap saja beliau, alhamdulillah ceritanya dari beliau adalah Ummu Ikang adalah baik-baik. Jika ada orang ternyata punya masa lalu yang kurang baik dan sebagainya, akan tapi dia ahli iman, bisa saja selesai kisahnya waktu sakaratul maut, diberesin. Waktu itu tinggal menikmati di alam barzah. Bagi orang meninggal dunia tidak ada lain kecuali harus husnudzon terus. Iya. Dan ini apalagi husnudzon yang betul-betul ada alasannya. Iya. Merasa motivator bagi suami, kemudian juga yang mengajari suami, kayaknya diborong semuanya oleh seorang Marisa solehah begitu. Ini kan mahal. Makanya kami berharap wanita-wanita harus punya fungsi seperti itu. Hari ini sudah mulai banyak. Kami selalu ada. Sering ditanya bagaimana cara menjadi seorang wanita karir. Urusan apa? Wanita karir boleh dengan catatan. Akan tapi kalau bicara karir, Tante Ica adalah Ica ya? Iya betul. Adalah karirnya karir luar biasa. Boleh wanita karir yang penting karirnya ada pekerjaan yang halal, di tempat yang terhormat sebagai seorang wanita. Kemudian adalah jika dia punya pasangan, dapatkan izin dari pasangan. Yang keempat adalah tidak mengganggu kewajiban dia perlu. Yang kelima, ini sengaja kami letakkan di belakang tapi yang paling unggul. Yang kelima adalah apa? Tidak menjadikan dirinya sombong. Sehingga mohon maaf banyak wanita karir itu tidak bisa bertahan dalam rumah tangga. Karena dia kuasai dengan kesombongan, kalau sedikit punya masalah, lalu sudah saya cerai, bisa. Akan tapi ternyata tidak. Lihat semua problem-problem rata-rata di saat seorang wanita yang seharusnya dia penuh kasih dan lembut itu, di saat diberi kekuatan sedikit, maka ada yang seperti itu. Maka kami ingat kepada wanita karir. Justru dengan karirmu untuk menjadikan itu kunci menjadi Khadijah. Iya pada itu. istri tercinta. Khadijah saya tuh. Bukan menjadi sombong. Benar. Bisa jadi gaji lebih besar, uang lebih banyak. Akan tapi ini adalah tantangan seorang wanita karir. Kalau sudah begitu dahsyat dia. Double. Dia mungkin untuk sombong dengan kekayaannya, tapi ternyata lebih luas. Makanya sehingga menjadi wanita karir yang paling terakhir kami sampaikan adalah tidak menjadikan dia sombong dan mentang-mentang. Itu yang dia gambarkan dengan dia lehernya gitu. Ya makanya, itulah yang kami maksud kepalanya tadi. saya, cuma lehernya dia. Saya menyokong, penguat dan sebagainya. Biar kepala ini tegak. Lah itu. Sehingga tidak harus aku di depan. Sehingga bisa jadi urusan sambal itu kurang pedas, tapi lomboknya 3 atau 4 sudah bertanya loh itu. Karena perlu kepatuhan seorang istri dan pengayoman kasih sayang seorang suami itu dasar. Tidak ada kesombongan dalam rumah tangga. Ada seorang suami merasa imam tapi adalah diktator, tidak indah. Bahkan kalau perlu cat warna apa, tanya kepada istri. Yang tinggal di rumah istri kita kok. Apa sih salahnya? Cuman kadang suami itu sombong juga. Makanya tidak berlaku kesombongan dalam rumah tangga. Istri sombong suami sombong tidak berguna. Semoga ini kisah indah, kisah cinta yang menghantarkan. Masya Allah nih, ya, biasanya kan tadi ya banyak lah kita temukan cerita-cerita yang seperti itu. Tapi kan ternyata enggak nih, kita dengar langsung dari Om Ikang bahwa sampai di posisi hari ini aja Om Ikang tuh masih nanya gitu kayak istri saya di mana, ngapain dia itu kan, aduh Masya Allah lain ya gitu. Maksudnya apa? Kayaknya tingkat cintanya juga lain, kepeduliannya lain. Ntar Insya Allah kan dengan itu juga bisa ada menjadikan cinta, jawaban pengabdian. Ya kan, jawaban bahwasanya emang Insya Allah dari ridhonya Om Ikang, kasih sayang Om Ikang, kita tahu Insya Allah akan Tante Ica janji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ridho, yang yakin. Insya Allah. Iya, yakin. Nah, selesai. Bener nih pertanyaan yang berikutnya juga menarik. Kalau tuh itu yang bikin selamat, saya harus ridho. Ada dan maafkan semuanya. Masya Allah. Nah, tinggal kan yang ditinggalin nih, kita kemana, ngapain, gimana nih. Terus tadi kan Om Ikang nanya apa positifnya gitu kan. Kadang-kadang kita ya tadi husnuzon tuh kan perlu latihan ya Bu ya gitu. Kadang-kadang ya mungkin buat kami yang kurang terlatih nih bingung juga gitu. Ini pembicaraan di rumah juga, kalau aku duluan kamu gimana ya, kalau kamu duluan aku gimana ya gitu kan. Betul. Kita sebagai kepala rumah tangga tuh gimana ya Bu? Masya Allah Sobat Plong, begitu besarnya cinta Om Ikang ke almarhumah Tante Ica. Sampai bagaimana kondisi di alam barzah pun Om Ikang ingin memastikan kalau Tante Ica baik-baik aja. Sobat Plong pasti penasaran juga kan, apa sih yang Tante Ica lakukan ke Om Ikang dan anak-anaknya sampai mereka semua yang ditinggalkan bisa seperti itu. Obrolan kita masih ada lanjutannya nih.
Jangan lupa nonton ya, insya Allah akan menambah ibroh yang baik dan membuat hati kita lebih plong.